Kembali kita di podcast Ngalor Ngidul ya. Mohon maaf sebelumnya karena emang kesibukan masing-masing juga ya kan. Jadi emang udah lama juga nggak syuting lama gitu kan. Baru lagi ini saya. Ini nggak semuanya ngumpul, hanya beberapa dan ada emangnya bukan dari grup, cuman emang dia orang yang sangat berpengaruh di kehidupan saya. Coba beri dengan Bapak siapa, Pak? Haryanto Silito. Haryanto Silito nggak? Berarti baru, Pak? Baru. Oh iya. Barunya berapa bulan, Pak? Berapa bulan kira-kira Pak Haryanto? Kira-kira 5 bulan. 5 bulan. Belum bisa ngomong, Pak. Belum. Masih agak kagok. Iya. Jadi begini pemirsa, emang dia emang flow dengan kamera ya. Begitu ada kamera dia takut gitu. Apa sebutannya sih? Fobia kamera. Emang orangnya agak sedikit lugu. Cuman baik orangnya. Coba Pak Haryanto bisa diceritakan ya tentang kesehariannya gitu. Oh siap, bisa. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baku bisa. Iya, bahasa Saya- Indonesia sastra. Malam ini Lagi mencurahkan isi hati saya yang paling dalam. Mantap. Ini baru ini. Mantap. Perjalanan hidup saya Oh iya. dari Sumatera sana sampai ke Pulau Jawa. Perasaan belum pernah nanya gitu. Iya. Jadi pas dari Sumatera ketemu John Official, Pak Haryanto. Tentang kehidupan yang saya jalani. Pak Denny Hidayat Iya betul. sama Rojak Sugiono. Kalau saya itu ente emang. Saya kenal pertama ente begitu. Tapi kalau saya di John Official itu disebut Bang Jack itu ya. Sayang ya. Iya betul. Itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi mungkin salah kaprah ya. Iya, memang Kalau memang. bahasa Baru kali ini. Jakarta. Ya. Mungkin saya memaklumin diri saya sendiri. Saya yang memaklumin ente, bukan ente yang memaklumin mas saya. Ini ceritanya bahasa saya. Iya, betul. Memang kita Saya menyadari iya. akan kekurangan saya. Jangan ke situ, Pak. Kita podcast ini kita Ceria. Iya, kekurangan saya. Iya. Yaudah. Ya, enggak, kalau saya ente bukan selama ini yang saya tahu kelebihan. Tapi saya Banyak lebihnya. mengatakan dulu kekurangan saya. Oh iya, benar. Apapun sepertinya pasti kita negatifin dulu ya, baru positif ya, Iya, Pak Haryanto. betul. Ini yang wawancara siapa, Pak? Bapak. Oh iya, udah. Ini kita masuk nih, Pak, nanti. Masuk YouTube. Masuk kemana saya siap. Jadi gimana komandan pengalaman hidup komandan dalam di percupangan terusin Dan. Jadi untuk pengalaman hidup saya memang sangat menyedihkan. Kenceng gitu Pak. Saya dari Sibolga sampai terdampar ke Jakarta ini. Saya difitnah dengan tuduhan saya Iya. menghamilkan anak gadis yang paling cantik di Sibolga. Sebetulnya Iya. Benar. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ikhlas menjalani kehidupan itu lapang dada nih orang. dengan lapang dada. Hari demi hari berjalannya waktu, Kayak lagu. terungkaplah apa yang sebenarnya yang terjadi. Ternyata yang perempuan yang mengatakan dia hamil sebenarnya tidak. Dia cuman hanya menjebak saya supaya masuk ke dunia
kegelapan. Tapi Tuhan masih sayang kepada saya. Amin, amin. Terbukalah semuanya. Robbana. Ternyata dia itu tidak hamil. Amin. Cuman hanya fitnah yang dilempar kepada saya. Sampai saya meninggalkan kota saya sendiri, kota Sibolga yang sangat saya cintai. Jadi seperti itu, Pak Haryanto. Belum kelar. Lanjut Pak Haryanto. Hari demi hari saya menjalani. Berangkatlah saya dari Sibolga jam 5 pagi. Saya berangkat dari Sibolga sampai Selimpuan. Naik perahu apa naik apa Pak? Oh, Saya naik bis. oh berarti nggak kedampar dong, oh begitu Pak? Bis gubuk-gubuk. Sampailah saya ke Selimpuan. Jadi Sampai di Selimpuan saya turun istirahat. Makan berapa kali tuh? Makan cuman hanya 1 kali. Ya Allah. Saya berpikir tujuan saya ke Jakarta apa gitu. Saya sampai bingung Masih belum ada tujuan ya? mencurahkan semuanya. Saya sampai bingung tujuan saya apa, saya nggak mengerti. Sampailah saya ke Jakarta 3 hari 3 malam dengan bis yang saya cinta. Bis apa tuh? ALS. Antar lintas antar Sumatera. Sampailah Tender tuang tender. ke kota Jakarta. Di terminal saya turun. Tiba-tiba Terminal mana komandan? terminal Cijantung. Cijantung. Saya bingung ketika saya turun dari bis itu. Pegangan dong komandan. Apa tujuan saya untuk kedepannya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya bertanya kepada orang, Bang, mohon maaf ini, saya mau ke Pisangan. Naik apa saya? Adalah orang terminal mengatakan, oh, abang harus naik bis yang kecil lagi. Oh iya, makasih bang. Naiklah saya ke bis itu. Sekiranya tuh Bapak namanya siapa itu? Baik banget itu. Bapak itu saya tidak kenal. Namanya kita baru berjumpa, saya tidak kenal. Lanjut. Naik saya ke dalam bis. Sampailah ke Pisangan. Gapura Pisangan baru 1. Dengan semangatnya saya turun. Sampailah saya ke Pisangan baru 1. Ke rumah yang saya tidak dituju. Sampai di rumah itu saya diusir Oleh? oleh yang punya rumah. Karena Dia tidak mengenal saya. ya memang begitu Pak. Orang kalau nggak dikenal Pak, ya tidur barangan ya pasti diusir. orang nggak iseng. Jadi sampai saya ke rumah saudara saya. Dari belakang. Saya ketok. Belakang lay. Assalamualaikum. Belakang lay. Waalaikumsalam, kata dia. Saya boleh masuk? Ini lagi deh. Boleh. Tiba saya masuk ke dalam, enggak berapa lama Minum saya diusir. silakan Pak. Kamu ngapain ke sini? Nanya Pak dulu Pak, minum Saya dulu. minum dulu. Iya iya. Supaya agak Betul. mantap gitu. Supaya gak ada. Itu kelingking yang harus lentik gitu gimana? Sepahit inilah kehidupan saya. Kopi itu ya. Sampai saya diusir. Dikarenakan Tidak terima. karena Saya katanya berbuat yang tidak bagus dulunya. mengapa? Saya telah mengambil uang sebanyak 20 juta. Maling dong. Nyatanya Nyatanya memang iya. betul itu, betul. Betul. Tapi kan buat modal. Tapi buat modal. saya melakukan itu demi. karena tidak mengasih belanja saya. Oh. Saya terpaksa melakukan tindak kejahatan.
tapi tidak di rumah orang. Oh, berarti itu intinya nyata ya, Pak? Nyata. Aduh. Dan uang itu untuk apa Pak Haryanto kalau boleh tahu? Untuk saya shopping ke mall. Widih. Oh, lah tapi itu jatuhnya dosa, Pak. Lah tapi itu jatuhnya dosa. Tapi itu jatuhnya dosa. Dosa. Tapi apa boleh buat? Heeh. Karena saya dipengaruhi oleh cewek yang cakep. Cakep apa cantik nih, Pak? Nah, Cakep cantik. semenjak ngambil uang itu, hal apa yang Bapak beli sebelumnya? Yang awal pertama kali Bapak beli? Yang pertama saya beli apa yang diminta oleh cewek itu. Enggak, cewek itu posisinya di mana, Pak? Di Pisangan juga. Masih ada sekarang masih? Udah nikah. Oh, boleh lihat fotonya nggak? Sayangnya nggak ada. Jangan, itu masa lalu. Jadi setiap masa lalu itu kita lupakan, dan kita lupakan itu untuk apa? Masa depan kita, Pak Haryanto. Sudah saya lupakan, Iya. Komandan. Berarti kan komandan sih. Udah saya Jangan pakai komandan. udah saya lupakan Bang Gojak. Udah. Bang Jack sini. Udah saya lupakan Bang Jack. Iya. Oh iya iya. Nggak Saya, apa. saya tidak pernah mengingat masa lalu karena masa lalu itu yang paling pahit. Saya tidak mau. Sekarang saya mau nanya satu. Di samping ente itu siapa? Yang mana? Yang ini siapa? Namanya Anissa. Iya, oke. Jadi Anissa ini ketemu Bapak, ya maaf ya, Bang Haryanto itu di mana kira-kira? Saya ketemu pas saya terlantar di pinggir jalan. Oh, jadi Pak Haryanto itu ketemu Anissa, Anissa itu hasil dari nutur. Di halte. Ketika saya duduk melamun, tiba-tiba dia melintas. Dia menolong. Saya langsung bertanya, mohon maaf Mbak, saya mau ke sini, jalannya kemana? Oh, jadi dia menolong. Dia menolong, menunjukkan jalan, Jalan yang lurus. jalan yang lurus. Iya. Nggak belok-belok lagi tuh Pak Haryanto ya? Tidak. Sampailah saya ke tujuan. Saya berterima kasih kepada adik Anissa. Ya, jadi sebelum ini dia penyanyi dangdut berarti. Dulu katanya, Oh, Anissa Bohor. Anissa Patel. Oh. Anissa Patel, ya. Ngomong-ngomong bawa acara di mana ini? Oh, iya, silakan. Lanjut. Bang Rojak yang paling tertinggi. Tanya aja. Kerjanya apa Maaf, Pak Haryanto? Sekarang eh. untuk pengalaman itu kerjanya apa Pak Haryanto? Ah, iya. Itu sutradara langsung menanyakan Pak Haryanto itu pekerjaan sekarang sebagai apa? Saya seorang satuan pengamanan. Oh iya. Berarti apa prinsip-prinsip penuntun satpam? Siap saya bisa. Oh iya. Yang namanya saya telah dididik oleh kepolisian. Coba Pak Haryanto, kali ini pemirsa nggak ada yang tahu untuk prinsip penuntun satpam yang pertama dan sampai kelima itu apa Pak Haryanto? Bisa. Coba Pak Haryanto. Jadi saya seorang satuan pengamanan telah dididik oleh komandan tertinggi saya, Basir Hasugian. Siap. Coba sebutkan Pak Haryanto. Siap, saya akan memperjemahkan satu persatu. Iya. Jadi komandan saya tetap mengajarkan Iya. yang jelas dan tepat. Jadi Satpam itu sekarang telah dianggap mitra Polri. dari Polri. Tangan kanan ya? Enggak, itu sebenarnya sebagai adik kandung. Pak. Adik kandung Betul. dari kepolisian. Iya. Makanya polisi sama Satpam itu sama, tapi fungsi tugasnya berbeda. Prinsip Pak Haryanto, prinsip. Sabar dulu, Pak. Jadi untuk Satpam itu, prinsip Satpam itu, Satpam harus mengetahui. Betul. Banyak Satpam yang tidak lulus, Dikarenakan cuman hanya dijorokin jadi lulus. Jadi kalau Satpam yang udah lulus, dia harus bisa menghafalkan 5 prinsip Satpam. Pak Haryanto, Yang untuk pertama. prinsip Untuk yang itu apa? pertama, 1, memegang teguh disiplin
patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. Saya setuju.